Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Trenggalek masih menginventarisasi dampak gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,4 yang berpusat di Tenggara Pacitan Jumat 6 Februari 2026. Berdasarkan data BPBD Trenggalek per pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tercatat ada 7 rumah warga dan 1 kantor desa yang mengalami kerusakan ringan. Dampak gempa tersebut tersebar di 4 desa pada 4 kecamatan, yakni Kecamatan Bendungan, Kecamatan Suruh, Kecamatan Munjungan, dan Kecamatan Tugu. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jatim Timur, Sofyan Arif Chandra. Selamat siang rekan Sofyan, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Iraka. Selamat siang, Tribuners. Benar sekali, ada 7 rumah dan 1 kantor desa di Kabupaten Trenggalek yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2026 yang berpusat di Kabupaten Pacitan dengan kekuatan 6,4 magnitudo. Nah, untuk kerusakan tersendiri tersebar di sejumlah kecamatan, yaitu di Kecamatan Bendungan, lalu di Kecamatan Suruh, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Munjungan. Dan kami sempat memantau langsung kerusakan yang terjadi di Kecamatan Suruh, yaitu tepatnya di Desa Jatirejo, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Di situ ada 2 rumah warga yang mengalami kerusakan, yaitu rumah Bapak Sutaji dan rumah Bapak Arjasat. Keduanya mengalami kerusakan di bagian belakang rumah, yaitu untuk rumahnya Bapak Arjasat ini tembok bagian dapurnya ambrol, sedangkan di rumah Bapak Sutaji ini salah satu ruang temboknya ini ambrol. Nah, saat kejadian tersebut, menurut penuturan Ibu Potia yang merupakan istri dari Bapak Arjasat, saat itu sebenarnya dirinya sedang terjaga karena berniat untuk menunaikan sholat malam. Belum sempat beranjak dari tempat tidurnya, gempa bumi mengguncang Kabupaten Trenggalek dan saat itu kebetulan sedang mati lampu sehingga ia tidak bisa melihat dengan jelas kondisi di sekitar rumahnya. Itu keluar dari kamarnya, ia sudah melihat tembok bagian belakangnya sudah ambrol dan terlihat cahaya dari bulan yang menjadi satu-satunya penerang pada malam itu. Begitu juga dengan rumah Bapak Sutaji, saat itu dirinya sedang terlelap, hanya ada anaknya yaitu Alfian yang masih terjaga karena baru saja pulang dari bekerja. Itu gempa mengguncang Desa Suruh dengan begitu kuat dan menyebabkan rumah bagian belakangnya ambrol. Kedua rumah ini memang tergolong rumah tua atau rumah yang sudah lama dibangun. Begitu juga sejumlah bangunan-bangunan yang lain juga merupakan bangunan-bangunan tua sehingga memang rawan atau rentan ambrol ketika terkena guncangan yang cukup kuat seperti yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Nah, untuk penanganannya sendiri juga sudah dilakukan oleh BPBD dan Forkopimda maupun desa setempat dengan melakukan gotong royong agar rumah tersebut tetap bisa ditempati, terutama untuk menutup lubang yang menganga di bagian belakang rumah. Dan Tagana atau Taruna Siaga Bencana juga sudah menyalurkan jumlah bantuan kepada baik Ibu Potia maupun Bapak Sutaji untuk kebutuhan sehari-hari. Dan terbaru kami juga mendapatkan informasi ada kerusakan lagi di Desa Tugu, yaitu salah satu parkiran SD. Atapnya ini mengalami kerusakan sama seperti yang terjadi di Desa Budak Putih, Kecamatan Bendungan, yang mana atap-atap rumah warga ini ambrol sehingga menyebabkan genteng-genteng di rumah tersebut jatuh ke bawah. Dari laporan BPBD tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka akibat bencana ini, namun
kerugian material yang dialami masyarakat cukup besar. Begitu rekan Iraka yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek, kembali ke studio. Ya ada itu lindu kayak saya mau keluar pemadaman kayak tatap lawang biung alah kok ada gitu itu gak ada temboknya kok ambruk belakang. Jam berapa itu, Bu? 2 kurang. Itu ada suara apa, Bu, pas temboknya ambruk itu? Gerusak ngaten gitu. Seperti dentuman gitu. Iya. Waktu itu Ibu sedang tidur. Iya. Mau bangun, mau sholat malam, kayak keluar kok sudah ambruk, sudah roboh ngaten, Mas. Kalau tembok ini sudah lama tuh, Bu, dibangun? Sudah. Ini gimana, Bu, rencananya? Langsung diperbaiki atau gimana? Ya kalau ada uang ini diperbaiki. Tapi sekarang belum ada rencana, Bu, ya? Iya. Jadi gini, untuk Kecamatan Suro ini yang terdeteksi ada 2. Yang pertama di rumahnya Pak Rejasat itu kerusakan ada di bagian dapur. Hanya kerugian material aja, korban jiwa tidak ada. Kemudian yang kedua di rumahnya Pak Sutaji yang sama-sama di Dusun Jati Rejo, Desa Suro. Ini juga hanya kerugian material aja. Ini di bagian kamar belakang. Ke depan saya menghimbau kepada masyarakat agar lebih hati-hati karena dimungkinkan nantinya ada gempa susulan. Mungkin kalau warga yang rumahnya masih belum standar itu agar lebih waspada. Dan kami sudah melaporkan hal ini ke BPD dan satuan setingkat atas lagi untuk penanganan lebih lanjut. Kalau kondisinya rumah secara umum memang kurang standar, kurang layak huni. Tapi ya karena situasi kondisi ekonomi memang belum bisa membangun. Kami sebenarnya sudah berupaya untuk mengajukan bedah rumah tapi belum dapat ke CC. Nah, karena dampak gempa ini ya nanti kita akan koordinasi dengan warga setempat, nanti kita gotong royong supaya nanti sementara bisa ditempati kamar itu difungsikan sebagai kamar, nanti dapurnya ya bisa berfungsi sebagai dapur. Oke, ya, sementara itu yang kami lakukan nanti. Kalau untuk 2 rumah ini masih bisa ditempati, Mbah, setelah terdampak semalam? Kalau di Nerawa ini masih bisa, kan yang satunya dapur, yang satunya kamar, nanti ya kamarnya ya pindah yang sebelahnya. Cuman ya karena yang kamar ini 2 orang, yang kamarnya tinggal 1, nanti ya bagaimana? Yang jelas ya kita harus perlu langkah-langkah segera untuk supaya kamarnya nanti bisa berfungsi lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.